Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Putrihatati dari kelas reguler C dengan NPM 2516041078. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai desentralisasi, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemerintahan daerah. Topik ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena dalam beberapa tahun terakhir kita bisa melihat adanya dinamika yang cukup signifikan dalam praktek pemerintahan di Indonesia. Di satu sisi, Indonesia dikenal sebagai negara yang menerapkan desentralisasi sejak era reformasi dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerahnya. Namun di sisi lain muncul berbagai kritik dan fenomena yang menunjukkan adanya kecenderungan penguatan peran pemerintah pusat. Hal ini sering disebut sebagai gejala sentralisasi baru yang memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia masih konsisten dengan prinsip desentralisasi? Nah, selain itu, jika kita melihat dari perspektif masyarakat, juga terdapat berbagai permasalahan, yaitu misalnya masih sering terjadi kebijakan yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, serta adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga perwakilan. Contoh konkretnya dapat dilihat dari kasus demonstrasi masyarakat di Kabupaten Pati akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan, serta kasus di Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana aspirasi atau dana pokok pikir. Nah, dari kasus-kasus tersebut terlihat bahwa persoalan pemerintahan daerah tidak hanya berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah, tapi masyarakat juga benar-benar diakomodasi dalam proses kebijakan. Maka dari itu, dalam video ini saya akan bahas secara komprehensif 6 pertanyaan utama mulai dari analisis sistem desentralisasi di Indonesia, penyebab munculnya desentralisasi baru, contoh ketegangan antara pusat dan daerah, hingga evaluasi partisipasi masyarakat itu sendiri, dan juga solusi yang dapat dilakukan oleh kepala daerah. Dengan pembahasan ini, diharapkan kita dapat memahami bahwa tantangan pemerintahan daerah tidak hanya bersifat struktural, tapi juga menyangkut aspek kepercayaan, transparansi, dan kualitas partisipasi masyarakat. Dalam video ini, saya akan menjawab 2 soal utama yang masing-masing memiliki 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Indonesia masih menerapkan desentralisasi menuju sentralisasi baru? Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kritik dari pemerintah daerah bahwa pemerintah pusat mulai memperlakukan daerah bukan sebagai mitra, tetapi sebagai pihak yang dikendalikan. Salah satu indikasinya adalah pemangkasan transfer ke daerah dalam APBN yang mencapai ratusan triliun rupiah. Hal ini memunculkan istilah yang sering disebut sebagai sentralisasi baru. Nah, untuk memahami fenomena ini, kita perlu melihat konsep desentralisasi secara lebih mendalam. Desentralisasi sendiri yaitu proses penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Namun, dalam perkembangan modern, konsep ini tidak hanya berbicara tentang pembagian kewenangan, tetapi berkembang menjadi konsep governance. Dalam konsep decentralizing governance, pengelolaan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh negara, tapi juga melibatkan peran lain, yaitu masyarakat, sektor swasta, dan organisasi sipil. Jika melihat Indonesia saat ini, secara formal kita masih menganut sistem desentralisasi. Hal ini terlihat dari adanya otonomi daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung, dan kewenangan daerah dalam mengelola APBD. Namun dalam praktiknya, terdapat kecenderungan ke arah resentralisasi. Hal ini terlihat dari beberapa fenomena, yaitu pengurangan transfer ke daerah yang membuat daerah semakin bergantung pada pusat, penguatan regulasi, dan intervensi pusat dalam proyek strategis nasional. Nah, sebagai contoh aktual, banyak sekali proyek strategis nasional yang ditentukan langsung oleh pusat tanpa keterlibatan penuh pemerintah daerah, sehingga menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi desentralisasi yang terkoreksi, yaitu masih mempertahankan struktur desentralisasi, tetapi dengan kecenderungan penguatan kembali peran pusat. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, mengapa sentralisasi baru terjadi? Jika dianalisis menggunakan pendekatan hubungan antar organisasi, hubungan antar pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat sebagai hubungan yang tidak sepenuhnya setara. Pemerintah pusat memiliki keunggulan dalam berbagai aspek seperti sumber daya keuangan, kewenangan regulasi, dan kontrol administratif. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki keterbatasan terutama dalam hal pendanaan, sehingga mereka bergantung pada pusat. Nah, ketergantungan itu yang menciptakan hubungan yang asimetris di mana pemerintah pusat memiliki posisi yang lebih dominan. Selain itu,
Ada beberapa faktor lain yang mendorong terjadinya sentralisasi kembali. Yang pertama, adanya kekhawatiran pemerintah pusat terhadap penyalahgunaan kewenangan di daerah, terutama terkait korupsi. Yang kedua, banyaknya kasus korupsi kepala daerah yang membuat pusat merasa perlu memperketat kontrol. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan menjaga stabilitas nasional, terutama dalam hal pembangunan dan investasi. Sebagai contohnya, pemerintah pusat sering mengambil alih kebijakan strategis untuk memastikan kecepatan pembangunan meskipun hal tersebut mengurangi peran daerah. Dengan demikian, sentralisasi baru ini bukan hanya soal perebutan kekuasaan tetapi juga berkaitan dengan kontrol, kepercayaan, dan efisiensi pemerintahan. Lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu contoh konkret ketegangan pusat dan daerah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu contoh konkret ketegangan pusat dan daerah. Ketegangan pusat dan daerah sendiri dapat dilihat dalam beberapa kasus nyata. Salah satunya adalah dalam pengelolaan sumber daya alam. Banyak daerah yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang adil dari sumber daya yang ada di wilayahnya karena pengelolaannya lebih banyak diatur oleh pemerintah pusat. Contohnya dapat dilihat dalam sektor pertambangan, di mana izin dan regulasi sering kali ditentukan oleh pusat. Selain itu, kebijakan proyek strategis nasional juga sering menimbulkan konflik, karena dalam beberapa kasus, masyarakat lokal menolak proyek karena merasa mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Contoh lainnya adalah pemangkasan transfer ke daerah yang menyebabkan keterbatasan anggaran daerah dalam menjalankan program pembangunan. Yang artinya semua ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah dalam praktik pemerintahan. Lanjut ke soal yang kedua, pertanyaan pertama, mengapa terjadi kesenjangan antara pilihan dan kepentingan masyarakat? Jika kita melihat kasus di Kabupaten Pati dan Nusa Tenggara Barat, yang dimana menunjukkan adanya kesenjangan antara hasil pilihan politik masyarakat dengan kebijakan yang dihasilkan. Hal ini dapat dijelaskan melalui 3 konsep utama, yaitu aspirasi, pilihan, dan kepentingan masyarakat. Pilihan masyarakat dalam pilkada seringkali tidak sepenuhnya rasional karena dipengaruhi oleh popularitas kandidat, kampanye politik, dan janji-janji jangka pendek. Sementara itu, kepentingan masyarakat yang sesungguhnya bersifat jangka panjang seperti kesejahteraan, keadilan, dan stabilitas ekonomi, yang akibatnya setelah terpilih, kebijakan yang diambil tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Contoh nyatanya adalah kenaikan PBB di Pati yang memicu demonstrasi besar-besaran. Selain itu, dugaan korupsi dana pocket di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam representasi politik di mana pilihan masyarakat tidak selalu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan mereka. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu evaluasi dengan tangga partisipasi Einstein. Menurut teori Einstein sendiri, partisipasi masyarakat dibagi menjadi 3 tingkat utama, yaitu non-participation, tokenisme, dan citizen power. Jika kita melihat kondisi di Indonesia, sebagian besar mekanisme partisipasi masih berada pada tingkat tokenisme. Misalnya musrenbang seringkali hanya menjadi forum formalitas di mana masyarakat menyampaikan usulan tetapi tidak memiliki kepastian bahwa usulan tersebut akan direalisasikan. Kemudian res DPRD juga seringkali hanya berfungsi sebagai kegiatan seremonial tanpa tindak lanjut yang jelas. Nah, sementara itu dana pokir dalam beberapa kasus justru disalahgunakan, seperti kasus di Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan bagaimana dana yang seharusnya menjadi saluran aspirasi masyarakat justru menjadi sumber masalah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih belum mencapai tingkat citizen power, di mana masyarakat memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu langkah konkret jika Anda menjadi kepala daerah. Jika saya menjadi kepala daerah, ada beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan transparansi melalui digitalisasi aspirasi masyarakat, sehingga semua usulan dapat dipantau secara terbuka. Yang kedua, mereformasi musrenbang agar benar-benar menjadi forum pengambilan keputusan bukan sekedar formalitas. Yang ketiga, memperketat pengawasan terhadap dana pokir melalui audit terbuka dan perlibatan masyarakat. Lalu yang keempat, melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan, misalnya melalui partisipasi budgeting. Yang terakhir yaitu memastikan bahwa kebijakan yang diambil berorientasi pada kepentingan jangka panjang, bukan kepentingan politik sesaat. Dengan langkah-langkah tersebut, saya yakin partisipasi masyarakat dapat meningkat menuju citizen power. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang kompleks, di mana desentralisasi masih diterapkan, tetapi dengan kecenderungan penguatan kembali peran pemerintah pusat. Di sisi lain, partisipasi masyarakat masih menghadapi tantangan besar karena belum sepenuhnya memberikan kekuatan nyata kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih seimbang, transparan, dan juga partisipatif. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan
benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat. Sebagai penutup, dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa sistem pemerintahan daerah di Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang dinamis dan tidak sepenuhnya sederhana. Di satu sisi, desentralisasi masih menjadi kerangka utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang ditandai dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Namun di sisi lain, terdapat kecenderungan penguatan peran pemerintah pusat yang menunjukkan bahwa praktik desentralisasi di Indonesia masih mengalami berbagai penyesuaian. Nah, selain itu, dari sisi partisipasi masyarakat, kita juga melihat bahwa keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya mencapai tingkat yang ideal. Banyak mekanisme partisipasi yang secara formal sudah ada, seperti musrenbang dan reses DPRD. Tetapi dalam praktiknya masih bersifat tokenisme atau partisipasi semu. Hal ini menjadi tantangan yang besar karena tanpa partisipasi yang bermakna, kebijakan publik berpotensi tidak mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara nyata. Oleh karena itu, kedepannya diperlukan upaya yang lebih serius untuk memperkuat kualitas partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi, serta membangun hubungan yang lebih seimbang antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak hanya itu, penting juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena pada dasarnya keberhasilan suatu sistem pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh struktur dan kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dan diperhatikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kunci utama dalam pemerintah daerah adalah menciptakan keseimbangan antara kewenangan, kontrol, dan partisipasi, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pemerintahan daerah di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.